Informasi selanjutnya, pemirsa, pembongkaran pagar laut di kawasan Tanjung Pasir, Tangerang akan dilanjutkan esok hari setelah sebelumnya dihentikan sementara untuk evaluasi. Pembongkaran pagar laut di kawasan Tanjung Pasir, Tangerang yang melibatkan pangkalan utama TNI Angkatan Laut dan masyarakat setempat akan dilanjutkan esok hari, Rabu tanggal 22 Januari 2025. Hal ini disampaikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono saat berkoordinasi dengan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali. Sebelumnya pembongkaran pagar laut bambu oleh TNI dan masyarakat sempat terhenti karena mengalami sejumlah kendala. Di antaranya ombak besar dan dalamnya pagar yang sudah tertanam menyulitkan proses pembongkaran. Pada hari pertama, 600 personel TNI baru bisa mencabut pagar sepanjang 2,2 km dari total 30,16 km. Kita berkoordinasi dengan Kepala Staf Angkatan Laut beserta jajaran, saya dan Pak Wamen, dalam rangka untuk mengevaluasi terhadap apa yang sekarang ini menjadi isu yang ramai, itu adalah soal pagar laut. Jadi kita akan memberikan batasan waktu sampai dengan besok Rabu pagi. Kita akan rapat koordinasi Rabu pagi. Lalu siangnya kita akan lakukan tindakan pembongkaran. Begitu Pak Kasar ya? Siap Pak. Silakan. Setuju. Jadi pagi ini kami bersama Pak Menteri dengan Pak Wamen melaksanakan evaluasi bagaimana cara yang baik, yang aman, yang cepat dan praktis untuk bisa mempercepat membantu kesulitan masyarakat nelayan. Karena itu instruksi dari Bapak Presiden kan, TNI harus bisa membantu kesulitan masyarakat. Isu reklamasi semakin kuat dengan adanya temuan bahwa kawasan yang dikelilingi oleh pagar laut telah berstatus hak guna bangunan yang telah viral di media sosial X. Viral di media sosial X bahwa wilayah Laut Tangerang yang dipagari dengan bambu sudah ada sertifikat hak guna bangunan. Dalam aplikasi Bumi milik Kementerian ATR bpn.go.id, salah satu wilayah pesisir yang masuk dalam kawasan terpagari dengan bambu di Kabupaten Tangerang adalah Desa Kohot. Gambar dengan bidang warna kuning menunjukkan bahwa bidang ini adalah wilayah pesisir pantai yang sebagian besar masih berupa laut, namun yang sudah bersertifikat hak guna bangunan. Dan ketika kami mencoba mengklik salah satu bidang kuning ini, maka keterangan yang muncul adalah hak guna bangunan. Di sini muncul berbagai pertanyaan. Siapa para pemiliknya? Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid membenarkan pagar laut sepanjang 30 km lebih di perairan Tangerang telah memiliki sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik. Kami mengakui, kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan pagar laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed tersebut. Jumlahnya 263 bidang dalam bentuk SHGB atas nama PT Intan Agung Makmur. Berita-berita yang muncul di media maupun di sosmed tentang adanya sertifikat tersebut, setelah kami cek benar adanya, lokasinya pun benar adanya sesuai dengan aplikasi Bumi, yaitu ada di Desa Kohot, Kecamatan Pakuaji, Kabupaten Tangerang. Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyatakan sertifikat hak guna bangunan di pagar Laut Tangerang, Banten bersifat ilegal. Tadi saya bersama Wamen dipanggil oleh Bapak Presiden. Beliau tentu saya laporkan beberapa hal yang sedang menjadi sorotan publik. Salah satunya adalah soal pagar laut. Saya sampaikan juga hal yang sama itu terjadi tidak hanya di di Tangerang, Banten ya, tetapi juga di Bekasi. Nah, khusus untuk di Tangerang, Banten, saya laporkan bahwa memang kita temukan tidak ada izin. Jadi pada dasarnya sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja,
bahwa pembangunan di ruang laut itu harus mendapatkan izin KKPRL, jadi kesesuaian ruang laut. Ya. Jadi karena tidak ada, langkah pertama yang harus dilakukan adalah kan sesuai dengan aturan undang-undang. Jadi kita tidak bisa sembarangan. Pertama, kita lakukan yang namanya penyegelan. Setelah kita lakukan penyegelan, kita identifikasi siapa yang punya. Kan pada saat kita lakukan penyegelan kan nggak tahu nih siapa yang punya. Ya, secara yuridis kan harus ada yang mengakui siapa yang punya dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Tadi saya mendapatkan press conference juga dari Menteri ATR BPN bahwa sudah ada sertifikat yang ada di dalam laut. Saya perlu sampaikan kalau di dasar laut itu tidak boleh ada sertifikat. Jadi itu sudah jelas ilegal juga. Dalam dialog Sindosore Jumat 17 Januari 2025 lalu, Agung Sedayu, pihak yang namanya sempat disebut-sebut sebagai pemegang sertifikat HGB di kawasan pagar laut, melalui kuasa hukumnya menyatakan bahwa pagar laut tersebut tidak ada hubungannya dengan PIK 2 maupun Agung Sedayu. Dari Jakarta dan Kabupaten Tangerang, tim liputan iNews melaporkan.